Anda pernah nggak sih ngerasa kalau tulisan yang bagus itu kayak sulap, keren banget, tapi kita nggak tahu gimana caranya? Nah, hari ini kita bakal bongkar semua rahasianya. Kita akan bedah tuntas aturan-aturan dari seorang profesor Harvard, Steven Pinker, yang bisa mengubah tulisan biasa jadi luar biasa. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini ya. Coba deh jujur, pernah nggak sih Anda baca sesuatu, entah itu email, laporan, atau mungkin artikel yang isinya tuh ribet, penuh jargon, sampai-sampai bikin kepala pusing dan pengen nyerah aja? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini frustrasi yang kita semua pernah rasakan. Nah, biasanya nih, kita langsung mikir, ini pasti disengaja. Kita curiga penulisnya sengaja pakai bahasa yang ribet biar kelihatan pintar, biar kelihatan eksklusif, atau ya mungkin buat nutupin kalau isinya sebenarnya nggak ada apa-apanya. Persis kayak di kartun ini. Tapi tunggu dulu, Steven Pinker punya pandangan yang beda banget. Menurut dia, ini bukan soal niat jahat. Seringkali penulis yang buruk itu justru orang-orang yang super pinter loh. Masalahnya mereka ya nggak jago komunikasi aja. Mereka nggak tahu caranya nerjemahin ide brilian di kepala mereka biar bisa dimengerti orang lain. Ini murni kegagalan dalam memahami audiensnya. Jadi, kalau bukan karena sengaja dibikin ribet, terus apa dong penyebabnya? Nah, menurut Pinker, ada satu biang keladi utama di balik hampir semua tulisan yang jelek. Mari kita kenalan sama diagnosis yang sebenarnya. Namanya kutukan pengetahuan. Jadi, apa itu kutukan pengetahuan? Simpelnya begini, sekali Anda tahu sesuatu, otak Anda itu jadi susah banget buat ngebayangin gimana rasanya jadi orang yang belum tahu hal itu. Ini kayak semacam bug di otak kita. Pengetahuan itu jalan satu arah. Sekali masuk, susah banget buat dihapus lagi. Pinker punya cerita yang pas banget buat ngejelasin ini. Bayangin, ada seorang ilmuwan hebat diundang buat ngomong di acara sekelas TED Talk. Dia naik panggung, terus langsung aja ngomong pakai istilah-istilah super teknis, seolah-olah dia lagi ngomong sama sesama ahli biologi. Hasilnya, belum ada 4 detik, seluruh penonton yang isinya orang-orang pintar dari berbagai bidang, langsung bengong, nggak ngerti sama sekali. Nah, ini bagian paling gilanya. Semua orang di ruangan itu sadar kalau nggak ada yang paham sama sekali. Kecuali si pembicaranya sendiri, dia benar-benar nggak nyadar. Nah, itulah kekuatan kutukan pengetahuan yang mengerikan itu. Dia bisa bikin orang paling ahli sekalipun jadi buta sama kebingungan audiensnya sendiri. Oke, kita udah tahu nih penyakitnya apa. Sekarang, gimana cara ngobatinnya? Yuk, kita masuk ke resep praktis yang pertama dari Pinker. Cari sudut pandang yang baru. Langkah pertama ya, cobalah buat berempati. Coba bayangin jadi pembaca. Tapi Pinker ngingetin, itu aja nggak akan cukup. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Makanya langkah ketiga ini jadi yang paling penting. Kasih lihat tulisan Anda ke orang lain, orang beneran, dan minta masukan jujur dari mereka. Pinker sendiri ngelakuin ini loh. Dia biasa ngasih draft tulisannya ke ibunya. Bukan karena ibunya dianggap nggak ngerti apa-apa. Justru sebaliknya, ibunya itu cerdas banget. Tapi ibunya bukan seorang ahli di bidang psikologi kognitif seperti Pinker. Nah, inilah yang bikin ibunya jadi pembaca ideal. Dia cerdas, tapi nggak punya kutukan pengetahuan yang sama di bidang itu. Jadi kalau dari semua ini Anda cuma boleh ingat satu hal, ingat yang ini aja. Nasihat nomor 1 buat ngalahin kutukan pengetahuan adalah cari orang lain. Cari manusia beneran buat baca tulisan Anda, dan biarkan mereka nunjukin bagian mana yang bikin mereka bingung. Sesimpel itu. Oke, resep pertama tadi kan soal minta bantuan orang lain. Nah, resep kedua ini lebih ke sesuatu yang bisa kita kontrol sendiri, yaitu cara kita pakai kata-kata untuk bikin ide kita jadi lebih visual. Coba lihat deh perbandingan ini. Di satu sisi, ada kalimat yang abstrak dan akademis banget, di sisi lain, ada kalimat yang konkret dan gampang dibayangin. Padahal, bisa jadi dua kalimat ini ngejelasin penelitian yang sama persis loh. Tapi coba tebak, mana yang langsung bikin ada gambar muncul di kepala Anda? Pasti yang kedua kan? Nah, ini dia intinya. Tujuan nulis itu bukan sekedar ngerangkai kata-kata yang gramatikalnya benar. Bukan. Tujuannya adalah buat ngebantu pembaca melihat apa yang kita lihat di kepala kita. Pemahaman itu muncul dari gambaran mental, bukan cuma dari deretan kata-kata. Tentu aja kuncinya itu keseimbangan. Kita butuh ide besar atau generalisasi buat ngasih konteks. Tapi kalau nggak ada contoh nyata, ide itu cuma ngawang-ngawang aja. Sebaliknya, kalau kita cuma ngasih contoh-contoh tanpa ada poin utamanya, ya itu cuma jadi kumpulan fakta acak yang nggak ada gunanya. Nah, ini nih contoh yang sempurna banget soal kekuatan sebuah contoh. Daftar lucu dari Richard Lederer ini bikin poin yang abstrak tentang bahasa jadi gampang banget diingat dan seru. Anda mungkin bakal lupa aturan linguistik yang rumit, tapi saya yakin Anda bakal ingat kalau palu itu nggak bisa memalu.
Oke, yang terakhir, kita sampai ke aturan emasnya. Ini adalah prinsip pamungkas yang kalau kita ikuti, dijamin bakal ningkatin kualitas tulisan kita secara drastis. Aturannya adalah, hilangkan kata-kata yang nggak perlu. Shakespeare pernah bilang, singkatnya adalah jiwa dari kecerdasan. Kutipan klasik ini bertahan ratusan tahun bukan tanpa alasan. Ada kebenaran yang dalam di sana, bahwa kejelasan dan kekuatan itu seringkali datang dari hal-hal yang ringkas. Ini adalah aturan utama dari buku panduan menulis klasik, The Elements of Style. Mungkin cuma 3 kata, tapi ini bisa jadi nasihat menulis paling kuat yang pernah ada. Ingat ya, setiap kata yang nggak menambah makna justru akan mengurangi makna dari tulisan kita. Pinker sendiri cerita, setiap kali dia harus motong tulisannya biar pas sama batasan kata, misalnya buat artikel koran, hasilnya itu hampir selalu jadi lebih bagus. Ada semacam sihir di sana. Proses membuang yang nggak perlu itu secara otomatis bikin apa yang tersisa jadi jauh lebih tajam dan jelas. Nah, sekarang, yuk kita coba bikin ini jadi praktis. Coba deh ingat-ingat lagi email atau dokumen terakhir yang Anda tulis. Saya yakin, pasti ada kata-kata yang sebenarnya nggak perlu di situ. Jadi, tantangannya adalah, coba temukan satu kata saja yang bisa Anda hapus dari tulisan Anda hari ini untuk membuatnya jadi lebih kuat.